Selamat malam Pramal semua, Mimin datang. Hari ini Mimin mau kasih kalian film yang selama ini kalian tunggu-tunggu. Apa ayo? Yaps, Godzilla Kong The New Empire. Film ini tuh sequel dari Godzilla vs Kong yang dirilis tahun 2021, sekaligus film kelima dalam franchise Monsterverse. Selain itu, film ini juga film ke-38 dari franchise Godzilla dan film ke-13 dalam franchise King Kong. Wih, keren. Nah, di film ini, Kong bakal bersatu lagi sama Godzilla. Mereka harus ngelawan pemimpin suku kera yang kejam dan gak adil. Gak cuma itu, si pemimpin tirani itu juga punya misi mau ngancurin dunia permukaan. Wah, bakal seru sih ini pasti. Makin gak sabar, sumpah. Bentar. Di film ini, Dr. Elaine Andrew, Bernie Hayes, sama Jia masih diperanin sama orang-orang yang sama ya, kayak di film sebelumnya. Kalau buat karakter-karakter pemain lainnya, Mimin kenalin sambil berjalan aja ya, oke? Ya udah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene ini dibuka di Hollow Earth ya, Pramal. 3 tahun setelah ngalahin Mechagodzilla, Kong yang masih hidup sendirian, ini lagi dikejar-kejar sama sekawanan Wartdog. Udah kepepet tuh si Kong. Salah satu Wartdog ada yang mau nyerang dia. Ambles. Ya udah, sekalian aja tuh diamblesin biar pada jatuh. Pas Wartdog yang kesisa mau nyerang, Kong nunjukin kekuatannya. Langsung pada kabur itu. Takut sekarang sama Kong. Kong lagi santai nih, mau nyemilin Wartdog. Buset, alot banget ya. Sampai sakit tuh giginya. Mau dicolong coba itu sama Dog, si kadal Hollow Earth, rebutan tuh. Tapi tiba-tiba Kong denger ada suara yang mirip kayak suara dia. Pas disamperin, taunya cuma parrot frog, bisa niruin suara Kong loh dia. Udah seneng tuh si Kong padahal, dia kira itu sejenisnya, taunya kodok. Oke, scene pindah nih, ada Dr. Elaine. Dia masih kerja di Monarch sebagai ketua penelitian Kong. Di beberapa wawancara, Elaine bilang kalau Godzilla tetap hidup di permukaan, jadi aman. Godzilla juga masih bantu manusia buat ngelawan monster-monster lain yang disebut Titan. Terakhir, dia abis ngebantai Skyla yang ngamuk di Roma. Dan setelah pertarungan itu, dia bobo di dalam Colosseum. Ini scene pindah lagi ke pos observasi Monarch yang ada di Hollow Earth. Tiba-tiba ada sinyal yang gak dikenal terdeteksi. Langsung dilaporin tuh ke Elaine. By the way, si Jia, satu-satunya yang selamat dari suku Iwi dari Pulau Tengkorak itu, sekarang sekolah di Akademi Pangkalan Monarch di Barbados. Hampir bersamaan sama kedeteksinya sinyal aneh itu, Jia tiba-tiba kayak dapet penglihatan gitu. Dia gak sadar sampai ngegambar apa yang dia lihat dari penglihatannya itu. Gurunya jadi ngerasa Jia tuh berbeda. Dikasih tahu deh tuh ke Elaine, karena Elaine sekarang jadi ibu angkatnya dia. Elaine coba nanya, ada apa? Tapi kata Jia, dia khawatir sama Kong. Tapi dia nggak ngejelasin lebih detail ke Elaine. Mungkin karena masih belum jelas kali ya. Malamnya, Elaine baru sadar, gambar Jia sama bentuknya kayak sinyal aneh yang kedeteksi itu. Waduh, itu di pos observasi pada nggak nyadar dong. Ada monster yang muncul di monitor. Berbarengan sama kejadian di Hollow Earth, Jia yang lagi tidur dapat penglihatan lagi. Besoknya, Elaine datengin Bernie, si podcaster yang suka banget sama teori konspirasi. Dia mau minta tolong selidikin tentang sinyal aneh itu plus gambarnya Jia. Soalnya kan teorinya si Bernie dulu juga ikut berperan tuh pas ngalahin Mechagodzilla. Itu di ponselnya ada peringatan tuh, si Godzilla tiba-tiba bangun. Dia langsung nyuruh Bernie ikut sama dia. Ini kelihatan di monitor, si Kong keluar dari Hollow Earth. Waduh, ada apa ya? Takutnya kan berantem lagi nanti sama si Godzilla. Kong udah disuntik obat penenang. Setelah dicek, giginya infeksi. Ya udah, mau coba diobatin dulu tuh sama Trapper, si dokter hewan Titan. Dicabut woi giginya. Mau diganti sama gigi palsu. Trapper, mungkin Kong naik ke sini karena sakit giginya itu aja kali ya. Jadi mungkin kalau nanti udah enakan juga dia bakal balik lagi ke Hollow Earth. Ini si Bernie ngasih tahu Elaine. Menurut dia,
gambar sama sinyal aneh itu semacam sinyal SOS. Makanya kan si Godzilla juga tiba-tiba pergi. Mungkin karena dia ngerasain juga. Monarch harus buru-buru nyari tahu, itu sebenarnya apa, sebelum pemerintah tahu. Soalnya, kalau sampai ada masalah besar yang ditimbulin sama Titan, berarti Monarch dianggap gak becus. Jadi pemerintah bakal ngambil alih Monarch. Itu celah yang ditunggu-tunggu sama pemerintah. Oke, ini mereka mau ngecek ke Hollow Earth. Jia minta ikut, karena dia ngerasa ada yang manggil dia di sana. Tapi gak dibolehin sama Elaine. Karena Kong udah bangun, mereka harus buru-buru. Dan akhirnya dibolehin ikut tuh si Jia. Nah, sampai nih. Si Bernie yang selama ini hidup dengan teori-teori konspirasinya, terpesona banget tuh ngeliat Hollow Earth. Ternyata tempat kayak gini tuh emang ada ya, gitu loh. Di sisi lain, Godzilla sampai di pembangkit listrik tenaga nuklir di Prancis. Ternyata, dia mampir ke situ buat nyerap radiasi. Ini mereka udah sampai nih di pos 1. Dan taunya, udah hancur-hancuran. Trapper nemu kamera. Mungkin ada petunjuk yang kerekam di situ. Lagi diajak ngomong, Elaine salfok. Dia lihat di tebing ada ceplakan tangan yang mirip sama tangan Kong. Elaine yakin, itu bukan Kong. Tapi pasti ada spesies lain. Sementara itu, si Kong penasaran sama lubang runtuhan yang ada di dekat rumahnya itu. Bawa kapak saktinya, dia masuk tuh ke dalam situ. Ih, ada kerangka yang mirip itu ya sama Kong. Kong masih bingung tuh. Lubang itu nembus ke tempat baru. Bener-bener baru kebuka jalan ke sana. Ada yang nyamperin dia tuh. Itu Zuko, sejenis sama Kong, tapi masih kategori remaja. Kong nyoba ngedeket. Malah digigit. Terus kabur. Dikejar sama Kong. Tiba-tiba muncul beberapa lainnya. Langsung nyerang Kong. Gelut tuh, sampai salah satunya ada yang jatuh ke jurang. Kong megangin dia, tapi malah mau diserang lagi tuh si Kong. Ya udah, ditendang aja sekalian. Ngeliat itu, yang lainnya langsung pada kabur, takut sama Kong. Kong maksa si Zuko buat nganter dia ke sarang mereka. Ini Elaine lagi ngeliat rekaman yang ada di kamera. Kelihatan ada Titan yang sejenis kera juga. Tiba-tiba, kapal mereka kena gangguan sinyal aneh itu lagi. Hampir aja nyusup tuh kapal. Jia ngasih tahu, asal sinyal itu dari titik punggung bukit yang ada di depan itu. Mereka lanjut jalan kaki, sampai si Trapper ngerasa ada yang gak beres di tempat ini. Tapi Michael tetap mau lanjut laut situ. Dia gak percaya sama instingnya Trapper. Pas Michael lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba... Wah, dicaplok pohon itu dia. Kok serem amai. Sementara itu, Godzilla kelihatan lagi marah banget tuh sama sesuatu. Dia masuk ke laut. Dia berenang menuju ke Samudra Arktik, sarangnya Titan Tiamat. By the way, sarangnya ini tuh ada di jalur angin surya yang bermuatan elektromagnetik. Kalau Godzilla berhasil ngalahin Tiamat, Godzilla bakal dapat kekuatan super. Nah, balik lagi nih. Ini mereka nemuin bekas-bekas peradaban manusia dari kaumnya si Jia. Ditelusurin tuh, sampai mereka masuk ke sebuah kuil. Jia ngebuka semacam saluran irigasi gitu. Setelah diikutin, jalannya mentok. Ketutup sama apa itu ya? Jia coba ngerobek lapisan pembatasnya itu. Dan bener, bisa tuh. Kata Jia, tempat ini sama kayak yang ada di mimpinya dia. Di sisi lain, Kong sama Zuko udah deket banget tuh sama sarang sukunya Zuko. Pas mereka lagi mandi-mandi di danau, tiba-tiba nongol drone Vipers mau nyerang Kong. Si Zuko kabur ketakutan. Kepalanya tuh drone Vipers jatuh tepat di depan dia. Gile, emang jago ya si Kong. Berhasil loh dia ngalahin drone Vipers. Mayan kan tuh, istirahatnya bisa sambil makan jadinya. Kong lihat, si Zuko lapar, tapi nggak berani minta. Akhirnya dikasih tuh. Sementara itu, Godzilla udah lagi gelut tuh sama si Tiamat. Nggak pakai lama, langsung KO. Abis itu, Godzilla masuk ke sarangnya Tiamat.
Ini, Elaine sama yang lain nelusurin lagi saluran irigasinya itu. Jia ngerasa kayak ada orang lain di sini. Dan bener aja, tiba-tiba datang segerombolan orang suku. Mereka dibawa ke suatu tempat. Di situ isinya orang-orang dari suku Iwi, sukunya si Jia. Selain itu, di situ juga ada beberapa lubang, rute ke permukaan. Wow, kepala sukunya nongol tuh. Jia dipanggil, komunikasinya pakai telepati loh mereka. Oke, aman. Si kepala suku bisa lihat kalau Jia itu emang orang dari suku Iwi. Akhirnya, mereka diajak masuk ke tempat sinyal aneh itu berasal. Ternyata emang benar, suku Iwi ngirim sinyal itu buat minta bantuan. Abis itu, mereka diajak masuk ke sebuah ruangan rahasia yang berisi ramalan suku Iwi. Setelah Elaine baca, intinya tuh ada kejahatan besar yang mengancam perdamaian. Kera yang kuat dan kejam mau menaklukkan dunia permukaan. Dulu, si kera itu mimpin sukunya buat perang lawan Godzilla, tapi kalah. Godzilla ngejebak dia plus sukunya itu di Hollow Earth. Nah, ini Kong sama si Suko sampai juga nih. Berasa lagi nonton Planet Apes ya? Film si Caesar dan kawan-kawannya itu loh. Kong lihat ada yang dijahatin. Pas dia bantu, kera penjaganya malah marah sama Kong. Ditampol langsung terkapar itu. Penjaga lain ngelapor sama pimpinan mereka. Ternyata suku ini dipimpin sama Star King, pemimpin yang kejam dan gak adil sama rakyatnya. Dia datang, terus ngelihat gigi palsunya si Kong. Langsung diketawain. Kampret. Star King mau nyerang Suko, gara-gara tadi si Suko ikut ketawa. Ada yang coba ngelindungin Suko, malah ditendang ke lubang api. Kong kesel banget liatnya. Akhirnya gelut tuh mereka. Kong dengan kapak saktinya, Star King dengan whip slash-nya. Whip slash itu cambuk yang terbuat dari tulang belakangnya Warbird dan kristal di ujungnya. Ini Star King udah ngerasa takut kalah. Dia langsung ngeluarin senjata andalannya. Itu Shimo, guys. Titan kuno yang punya kekuatan ngendaliin es. Nah, kristal di ujung cambuknya itu bisa nimbulin rasa sakit ke Shimo, makanya dia terpaksa jadi nurut. Shimo nyemburin napas esnya, sempet ditahan tuh pakai kapak. Tapi tetap tembus, kena lengannya Kong. Kapaknya juga beku tuh. Suko ngasih tahu Kong jalan buat kabur, karena buru-buru kapaknya nggak sempet kebawa. Nah, balik ke Elaine dan yang lain dulu nih. Kata Elaine, ada tulisan lain di ramalan itu. Nunjukin kalau Jia adalah kunci buat ngebangkitin Mothra. Mothra itu kan pembela suku Iwi sekaligus pernah bersekutu sama Godzilla di film sebelumnya. Di sisi lain, Kong masih berusaha kabur dari kejaran anak-anak buahnya Star King. Ngelewatin jalur ke rumahnya yang udah disiapin jebakan-jebakan sepanjang jalurnya. Aduh, udah mentok lagi nih. Anak-anak buahnya Star King sadar sama jebakan terakhirnya itu. Ada longsoran batuan itu dari atas tebing. Taunya itu si Suko yang jatuhin. Ini tiba-tiba ada suara. Langsung dibukain tuh lapisan pembatasnya. Ternyata itu Kong sama Suko. Kong berhasil nemuin tempat ini karena telepatinya si Jia. Tapi ada satu anak buahnya Star King yang ngikutin mereka. Mana dia lihat lagi tuh lubang akses buat ke permukaan bumi. Pas banget, sampai situ si Kong ambruk. Tapi masih sempet nyapa si Jia loh. Dia juga sempet bilang ke Jia, dia sedih, rumah dia udah hancur. Mereka juga baru sadar, tangan kanannya Kong terluka. Iyalah, kena radang dingin itu gara-gara tadi dibekuin sama Shimo. Lah, si Suko kok kabur ya? Aduh, nanti kalau dijahatin lagi gimana itu? Ini anak buahnya Star King yang tadi ngelapor ke Star King. Mereka langsung ngumpulin pasukan buat invasi ke bumi. Sementara itu, Godzilla juga udah selesai nih ngisi powernya dari sarang Tiamat.
punggungnya jadi warna magenta tuh ya. Gemes banget warnanya. Oke, Trapper mau coba meriksa plus ngobatin tangannya Kong. Akhirnya dipasangin alat tuh buat memperkuat sekaligus nyembuhin tangannya. Wih, langsung bangkit si Kong. Keren, jadi Kong Transformer ini Maya. Nah, itu si Zuko balik lagi. Dia ngasih tahu, dia ngelihat pasukannya Star King. Dia bilang ke Kong, kalau kita butuh bantuan. Kong langsung pergi. Nongol-nongol di Kairo, Mesir. Pada kaget lah ya itu orang-orang. Ternyata Godzilla ada di sana. Kong emang mau minta bantuan Godzilla. Sementara itu, Jia lagi ritual ngebangkitin Mothra. Berhasil. Udah bangkit tuh si Mothra. Ini ternyata si Godzilla salah paham. Dikiranya Kong mau ngajak ribut dia lagi. Godzilla malah nyerang Kong. Akhirnya ribut dulu deh tuh mereka. Godzilla udah mau nyemburin napas atomnya ke Kong. Tiba-tiba Mothra sama Jia datang. Mothra seakan ngejelasin ke Godzilla yang sebenarnya. Akhirnya Godzilla paham. Di sisi lain, Elaine, Bernie sama suku Iwi ada di bawah piramida. Suku Iwi mau pakai teknologi anti-gravitasi mereka buat ngevakuasi warganya. Prosesnya udah tinggal dikit lagi. Datang tuh pasukannya si Star King mau gagalin. Untung si Trapper berhasil bawa masuk sekawanan Vertasin buat bala bantuan. Trapper nyuruh mereka naik ke kapal, mumpung ada kesempatan kabur. Pas banget, Godzilla, Kong sama Mothra berhasil masuk ke situ. Tapi nggak lama, proses anti-gravitasinya berhasil. Gelut jadi sambil melayang-melayang itu mereka. Sampai akhirnya, semua pada ketarik ke portal dan nembus di Rio de Janeiro. Seneng banget tuh si Star King, bisa naik ke permukaan. Dia langsung nyuruh Simo buat ngancurin semuanya. Dibekuin tuh sama Simo. Lagi kesenengan, Kong datang-datang langsung nampol dia. Sampai giginya copot itu. Diledek balik sama Kong. Sekarang Star King ompong. Zuko nemuin kapak saktinya si Kong nih. Dia langsung nyusulin Kong ke permukaan. Pertarungan masih berlanjut. Kong sama Godzilla masih bisa ngimbangin. Godzilla berhasil mutusin web slash-nya si Star King. Kristalnya copot. Abis itu, Godzilla bantu Kong dulu. Diserang tuh si Simo. Kong yang mau nyoba ngambil kristalnya, diserang sama Star King. Wih, datang tuh si Zuko, nyeret-nyeret kapaknya Kong. Dihancurin langsung kristalnya sama si Zuko. Godzilla ngasih kode ke Simo buat ngebukuin si Star King. Baru deh tuh penghabisannya, Star King dihancurin sama Kong. Di akhir scene, Godzilla ngancurin efek bekunya Simo yang tadi, biar bumi nggak jadi zaman es lagi. Sedangkan Jia diantar sama Mothra balik ke Hollow Earth, mau nemuin Elaine. Ternyata dia izin sama si kepala suku. Dia mau tinggal sama Elaine, ibu angkatnya itu. Sebelum pergi, Mothra juga bantu mulihin lagi pelindung tempat suku Iwi. Sementara si Godzilla, dia balik lagi ke Colosseum, mau bubuk kayak bayi dia di situ. Dan terakhir, Kong, Simo, sama Zuko balik ke Hollow Earth. Kong sekarang jadi pemimpin baru buat suku Kera. Ya, itu tadi alur cerita dari film Godzilla Kong The New Empire. Wah, seru banget sumpah, ya kan? Setelah nonton ini, kalian jadi ngefans sama Titan yang mana nih, Pramal? Komen di bawah ya. Oke, Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.